Perkenalkan, nama saya Alda Laksmi Margareta Tosoid, NIM P075390180003 dari tingkat 2A, Poltekkes Kemenkes Medan, jurusan Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi sebelumnya sebagai ujian praktikum fitokimia saya semester 4. Adapun 6 materi yang saya jelaskan adalah: yang pertama, persiapan sampel; yang kedua, maserasi; yang ketiga, sortletasi; yang keempat, kristalisasi; yang kelima, pemurnian atau rekristalisasi; dan yang terakhir adalah identifikasi senyawa. Persiapan sampel. Persiapan sampel. Simplicia adalah bahan yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengobatan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain. Simplicia merupakan bahan yang dikeringkan. Simplicia terdiri dari Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia pelikan atau hewani. Simplicia nabati adalah simplicia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Yang dimaksud dengan eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya. Simplicia hewani adalah simplicia yang berupa hewan utuh, bagian hewan yang berupa yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Simplicia pelikan atau mineral adalah simplicia yang merupakan bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan berupa zat kimia murni untuk menjamin keseragaman senyawa aktif, keseragaman maupun kegunaannya. Simplicia harus memenuhi persyaratan minimal, dan untuk memenuhi persyaratan minimal tersebut ada beberapa faktor yang berpengaruh, antara lain: yang pertama dapat kita lihat yaitu bahan baku simplicia, yang kedua proses pembuatan simplicia termasuk cara penyimpanan bahan baku simplicia, dan yang terakhir adalah cara dan pengepakan dan penyimpanan simplicia. Maserasi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari maserasi. Maserasi atau macerare artinya merendam. Maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam simplicia dalam pelarut bukan air atau pelarut non-polar atau setengah air, misalnya etanol encer. Maserasi merupakan proses yang paling tepat di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam menstrum atau pelarut sampai meresap dan melunakkan susunan sel sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Teknik maserasi. Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplicia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 3 hari. Disekat, ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserkai sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari, kemudian diendapkan, dipisahkan. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut lebar, ditutup rapat dan isinya dikocok berulang-ulang, lalu disaring. Proses ini dilakukan pada suhu 15-20 derajat Celcius selama 3 hari sampai bahan larut. Hasil penyariannya dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi tidak ikut terlarut dalam cairan penyari. Prinsip maserasi dapat kita lihat. Prinsipnya yaitu penyarian zat aktif dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam isi sel melewati dinding. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dan di luar sel. Tujuan pengaduan. Pengaduan bertujuan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplicia sehingga dengan pengaduan tersebut terjaga adanya perbedaan konsentrasi sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Menstrum yang digunakan. Pada umumnya, menstrum cairan penyari yang digunakan dapat berupa pelarut polar maupun non-polar, sesuai bahan yang digunakan. Pelarut dalam maserasi. Farmakope Indonesia menetapkan bahwa cairan penyari adalah air, etanol, etanol air, dan eter. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif. Kapang dan mikroorganisme sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas. Tidak beracun, netral, absorpsinya baik. Etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Etanol dapat melarutkan alkaloid basah, minyak menguap,
glikosida kurkumin, kumarin antrakinon, flavonoid steroid, damar dan klorofil. Lemak malam, tanin dan saponin hanya sedikit larut. Dengan demikian, zat pengganggu yang terlarut hanya terbatas. Persyaratan bejana maserasi. Bejana yang bisa digunakan dalam maserasi adalah wadah seperti botol silinder, wadah bermulut lebar atau sebagainya yang dapat ditutup dengan rapat. Selanjutnya bejana tersebut disimpan pada suhu kamar, terlindung dari cahaya langsung. Kelebihannya, yang pertama adalah unit alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam. Yang kedua, biaya operasional relatif murah. Dan yang ketiga, tanpa pemanasan. Dan yang terakhir, bahan digunakan pada industri OT skala kecil. Kekurangannya dapat kita lihat ada 3, yaitu yang pertama, proses penyariannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Yang kedua, prosesnya lama, butuh waktu beberapa hari. Yang ketiga, perlu penyari yang banyak. Modifikasi maserasi. Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu 40-50 derajat Celcius. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan. Dengan pemanasan diperoleh keuntungan antara lain, yaitu kekentalan pelarut berkurang yang dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas. Jika cairan penyari mudah menguap pada suhu yang digunakan, maka perlu dilengkapi dengan pendinginan sehingga cairan akan menguap kembali ke dalam bejana. Maserasi dengan mesin pengaduk. Kita dapat melihat gambar alat maserasi seperti pada slide ini. Disebut juga maserasi pengadukan kontinu. Penggunaan mesin pengaduk atau shaker yang berputar terus-menerus, waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6-24 jam. Remaserasi. Cairan penyari dibagi menjadi seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama. Sesudah diendapkan, tuangkan dan diperas, ampas dimaserasi lagi dengan cara penyarian yang kedua. Maserasi melingkar. Maserasi dapat diperbaiki dengan mengusahakan agar cairan penyari selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini, penyari selalu mengalir kembali cara berkesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya. Maserasi melingkar bertingkat. Pada maserasi melingkar, penyarian tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena pemindahan massa akan berhenti bila keseimbangan telah Masalah ini dapat diatasi dengan maserasi melingkar bertingkat atau MMB yang akan didapatkan. Penyarian yang dilakukan berulang-ulang akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang dilakukan sekali dengan jumlah pelarut yang sama. Serbuk simplisia mengalami proses penyarian beberapa kali saja sesuai dengan bejana, penampung, dan jumlah yang diperlukan. Serbuk simplisia sebelum dikeluarkan dari bejana penyari dilakukan penyarian dengan cara penyarian baru. Dengan ini diharapkan agar memberikan hasil penyarian yang maksimal. Hasil penyarian sebelum diuapkan digunakan dulu untuk penyari serbuk simplisia yang baru hingga memberikan sari dengan kepekatan yang maksimal. Sokletasi. Ekstraksi berkesinambungan. Ekstraksi dengan cara pemanasan secara kontinu atau terus-menerus sehingga cairan yang berada pada alat soklet tidak berwarna lagi. Alat yang digunakan pada sokletasi yaitu ada 4. Yang pertama pendingin bola, yang kedua alat soklet, yang ketiga labu destilasi, dan yang terakhir adalah alat pemanas. Nah, di sini kita dapat melihat gambar dari sokletasi. Adapun cara kerja sokletasi yaitu ada 4. Yang pertama adalah bahan yang akan diekstraksi dibungkus dalam kantong ekstraksi atau kertas karbon dan sebagainya dan diletakkan pada alat soklet. Yang kedua, alat soklet ini terletak antara labu suring dan pendingin, bola atau aliran balik dan dihubungkan melalui pipa pipet. Dan yang ketiga,
Labu berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran baik melalui pipa pipet dan berkondensasi di dalamnya, kemudian menetes kembali ke atas bahan yang berada pada alat soklet, lalu mengekstraksi kembali bahan yang dibungkus dalam kantong. Dan yang terakhir adalah larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis ditarik ke dalam labu. Dengan demikian zat yang terekstraksi tertimbun melalui penguapan yang kontinu. Keuntungan dari ekstraksi berkesinambungan yaitu membutuhkan pelarut sangat sedikit, zat aktif dapat tersalin sempurna, dapat digunakan dalam laboratorium penelitian. Dan adapun dari kerugian ekstraksi berkesinambungan adalah membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan banyak energi listrik dan gas, tidak dapat dilakukan terhadap simplisia yang peka terhadap panas. Pelarut yang digunakan lebih berat dari air, CCl4, CHCl3, lebih ringan dari air atau ether. Kristalisasi. Pengertian dari kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, campuran yang meleleh atau melt, atau pengendapan langsung dari gas atau lebih jarang. Mekanisme pembentukan kristal. Yang pertama adalah pembentukan inti. Inti kristal adalah partikel-partikel kecil, bahkan sangat kecil yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal-kristal yang ada dalam alat kristalisasi atau dengan menambahkan benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. Yang kedua, pertumbuhan inti. Pertumbuhan kristal merupakan gabungan dari dua proses yaitu transportasi molekul-molekul atau ion-ion dari bahan yang akan dikristalisasikan dalam larutan ke permukaan kristal dengan cara difusi. Proses ini berlangsung semakin cepat jika derajat lewat jenuh dalam larutan semakin besar. Penemuan molekul-molekul atau ion-ion pada kisi kristal semakin luas, total permukaan kristal semakin banyak bahan yang ditempatkan pada sisi kristal per satuan waktu. Syarat-syarat kristalisasi dapat kita lihat. Yang pertama adalah larutan harus jenuh. Larutan yang mengandung jumlah zat terlarut berlebihan pada suhu tertentu sehingga kelebihan itu tidak melarut lagi. Yang kedua, larutan harus homogen. Partikel-partikel yang sangat kecil tetap tersebar merata biarpun didiamkan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, adanya perubahan suhu. Penurunan suhu secara drastis akan kenaikan suhu secara drastis tergantung dari bentuk kristal yang didinginkan. Sebagian zat terlarut atau bahan yang akan mengkristal dalam arti diperoleh larutan super jenuh atau lewat jenuh. Metode kristalisasi atau proses terjadinya kristalisasi. Yang pertama, pendinginan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang drastis dengan menurunnya temperatur, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan pendinginan larutan panas yang jenuh. Yang kedua, ada pemanasan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang sedikit dengan menurunnya suhu, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan penguapan sebagai pelarut. Yang ketiga, pemanasan dan pendinginan. Metode ini merupakan gabungan dari dua metode di atas. Yang keempat, penambahan bahan atau zat lain. Untuk pemisahan bahan organik dari larutan, seringkali ditambahkan suatu garam. Garam ini larut lebih baik jika pada bahan padat yang diinginkan sehingga terjadi desakan atau membuat bahan padat menjadi terkristalisasi. Contohnya menarik zat alkaloid atau basa dengan menambahkan garam. Garam alkaloid misalnya strychnine nitrat. Contoh kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan garam dapur dan air laut. Kita dapat melihatnya pada slide ini. Contoh lain adalah pembuatan gula putih dari tebu. Batang tebu dihancurkan dan diperas untuk diambil sarinya. Kemudian diuapkan dengan pengapan hampa udara sehingga air tebu tersebut menjadi kental lewat jenuh dan terjadi pengkristalan gula. Kristal ini kemudian dikeringkan sehingga diperoleh gula pasir atau gula putih. Kadang dilakukan juga proses pemutihan. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam keadaan cair atau atom tidak memiliki susunan teratur dan selalu mudah bergerak. Dengan temperatur relatif lebih tinggi, maka akan memiliki energi yang cukup
untuk lebih mudah bergerak. Turunnya temperatur maka energi atom akan semakin rendah, maka atom makin sulit bergerak dan mulai mengatur kedudukannya relatif terhadap atom lain. Saat ini mulai membentuk inti kristal pada tempat yang relatif lebih tinggi. Inti akan menjadi pusat kristalisasi. Dengan makin turun temperatur, makin banyak atom yang ikut bergabung dengan inti yang sudah ada atau membentuk inti baru. Langkah-langkah kristalisasi ada 6 langkah. Kita dapat melihatnya. Yang pertama adalah larutan sampel zat padat dilarutkan dalam pelarut panas. Yang kedua, bubukan sedikit norit. Yang ketiga, larutan tersebut dijenuhkan kembali. Yang keempat, kembali dengan pemanas air. Yang kelima, diinginkan larutan tersebut hingga es mencair. Yang keenam, saring kristal tersebut. Pemurnian atau rekristalisasi. Teknik pemurnian. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Prinsip pembentukan rekristalisasi. Jadi rekristalisasi meliputi tahap awal, yaitu melarutkan senyawa yang akan dimurnikan dalam sedikit mungkin pelarut atau campuran pelarut dalam keadaan panas atau bahkan sampai suhu mendidih sehingga diperoleh larutan jernih. Tahap selanjutnya adalah mendinginkan larutan yang akan didapat menyebabkan terbentuknya kristal yang kemudian dipisahkan melalui penyaringan. Pemurnian padatan dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya dalam pelarut tertentu atau dalam campuran pelarut. Dalam bentuk sederhana, proses kristalisasi meliputi ada 4, dapat kita lihat. Hasil sesudah pengeringan ditentukan kemurniannya dengan penentuan titik leleh, metode spektroskopi, kromatografi lapis tipis. Bila belum murni, dilakukan rekristalisasi dengan pelarut segar. Beberapa jenis pengotor yang sebelumnya bercampur dengan padatan sebelum rekristalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengotor yang tidak larut dalam panas yang digunakan dalam rekristalisasi dapat dihilangkan dengan penyaringan larutan dalam keadaan panas. Yang kedua, pengotor yang larut dalam pelarut panas dan tetap tinggal sebagian dalam pelarut sudah dingin dapat dihilangkan dengan penyaringan akhir saat kristal telah terbentuk, karena sebagian besar pengotor ini akan tetap larut dalam pelarut saat pembentukan kristal. Yang ketiga, pengotor yang sangat larut dapat pelarut panas sedikit larut dalam pelarut dingin akan menyebabkan proses rekristalisasi tidak efektif. Oleh karena itu, kristal yang terbentuk juga tidak murni benar. Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pelarut rekristalisasi: pelarut tidak mengadakan reaksi kimia, kelarutan padat harus tinggi dalam pelarut pada keadaan panas dan harus rendah pada keadaan dingin. Pengotor organik harus larut dalam pelarut keadaan dingin sehingga pengotor akan tetap tinggal dalam larutan pada saat pembentukan kristal. Pengotor anorganik tidak larut dapat pelarut meskipun dalam keadaan panas sehingga dapat dipisahkan dengan jalan menyaring larutan dalam keadaan panas. Titik didih larutan harus lebih rendah dan titik didih padatan. Sebaiknya dipilih pelarut yang tidak toksik dan tidak mudah terbakar. Pemilihan pelarut tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut adalah mudah dimanipulasi, toksisitas rendah, tak mudah terbakar, harga murah. Pelarut untuk rekristalisasi dapat kita lihat pada slide ini. Ada nama pelarut, titik didih, dan sifat-sifatnya. Jika kelarutan zat padat yang akan direkristalisasi tidak diketahui, maka pemilihan pelarut dapat dilakukan sebagai berikut. Sampel, contohnya, sampel pada 10 gram yang akan direkristalisasi dimasukkan dalam labu Erlenmeyer 3 mili per larut. Jika pelarut pada suhu kamar atau sedikit pemanasan mudah larut, maka pelarut tidak dapat dipakai untuk rekristalisasi sampel. Pasangan pelarut yang sering digunakan dalam rekristalisasi yaitu metanol dengan air, etanol dengan air, aseton dengan air, etanol dengan aseton, etil asetat dengan sikloheksana, benzena dengan petroleum ether, pelarut yang mengandung klor atau petroleum ether. Hasil rekristalisasi akan memberikan hasil yang memuaskan, yaitu bila suatu kristal sangat larut dalam satu pelarut dan
dan sangat tak larut dalam pelarut lain. Campuran pelarut atau pasangan pelarut bisa digunakan dengan hasil yang bagus, di mana pelarut tersebut bercampur dengan sempurna. Rekristalisasi dengan pelarut campuran mempunyai titik didih campuran yang dekat. Kualitas kristal sangat tergantung pada kecepatan proses pendinginan larutan. Jika pendinginan terlalu cepat, kristal akan kecil-kecil dan tidak murni. Jika pendinginan terlalu lambat, kristal tersebut terlalu besar dan dapat menjebak pengotor serta pelarut pada kisi-kisi kristal. Hasil suatu reaksi organik pada sediaan bahan alam dapat mengandung pengotor berwarna. Pada rekristalisasi, pengotor ini bisa larut mendidih diserap oleh kristal yang dihasilkan produk berwarna. Hal ini dapat dipisahkan dengan penyaringan sederhana dengan mendidihkan zat dalam larutan tambah sedikit arang aktif selama 5-10 menit, kemudian larutan disaring dalam keadaan panas. Fungsi karbon aktif ini untuk absorpsi pengotor berwarna tersebut dan akan membuat terjadinya kristal murni. Rekristalisasi beberapa golongan senyawa. Yang pertama dapat kita lihat yaitu rekristalisasi kapsatin. Padatan merah yang diperoleh kemudian direkristalisasi menggunakan CS2 hingga diperoleh kapsatin yang berbentuk bulatan dengan warna merah karmin, titik leleh sekitar 176. Jika digunakan petroleum ether sebagai pelarut, maka diperoleh kristal berbentuk jarum. Jika digunakan metanol, kristal berbentuk prisma. Yang kedua dapat kita lihat adalah rekristalisasi sigma sterol. Ekstrak pekat yang diperoleh dilakukan dalam 100 ml petroleum ether, kemudian campuran diuapkan sampai titik jenuhnya dibiarkan selama-laman hingga terbentuk kristal tak berwarna yang mengendap dengan titik leleh 138 sampai 144. Yang ketiga kita lihat rekristalisasi hesperidin. Rekristalisasi menggunakan asam asetat encer diperoleh kristal berbentuk jarum dengan titik leleh 252 sampai 254. Cara lainnya, larutan 10% hesperidin dalam formamida suasana sedikit asam. Dididihkan dalam ACL encer, tes dengan lakmus konsentrasi 50% formamida larutan formamida dalam air. Lalu dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius dengan penambahan karbon aktif dan dibiarkan selama 30 menit. Jika tidak asam, tambah sedikit asam asetat glasial atau sedikit asam format. Kemudian saring dengan selit diancarkan dengan air volume sama beberapa menit, kemudian terbentuk kristal. Selanjutnya disaring kristal hesperidin dicuci dengan air panas, kemudian dengan isopropanol. Kristal yang diperoleh berwarna putih, titik leleh 261 sampai 263. Rekristalisasi kafein. Padatan yang diperoleh di rekristalisasi menggunakan aseton atau air. Kristal kafein berbentuk jarum kecil dengan titik leleh 235. Yang kelima, rekristalisasi Rein. Untuk rekristalisasi Rein akan lebih baik jika sebelumnya dilakukan penghilapan pigmen gelap yang menggunakan aseton dilanjutkan dengan asam asetat. Senyawa yang diperoleh berupa kristal jarum berwarna kuning pucat, titik leleh 326 sampai 329. Identifikasi senyawa. Metode identifikasi senyawa ditentukan golongannya, kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya, kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus membentuk bercak tunggal. Dalam beberapa sistem KLT, golongan senyawa dapat ditentukan dengan uji warna penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri spektrum UV. Uji biokimia dapat bermanfaat. Adanya glukosida dipastikan dengan hidrolisis menggunakan beta glukodase. Adanya glukosida minyak amandel dihidrolisa dengan mirosinase. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya antara lain titik leleh untuk senyawa padat, titik didih untuk cairan, putaran optik untuk senyawa optik aktif, nilai RF atau RRT pada kondisi baku. Metode identifikasi senyawa. Kandungan senyawa tumbuhan perlu diidentifikasi setelah kandungan itu diisolasi dan dimurnikan. Pertama harus ditentukan golongannya, kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya, kesamaan tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT. Golongan senyawa dapat ditentukan dengan uji warna penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri spektrum UV. Uji biokimia dapat bermanfaat. Adanya glukosida dipastikan dengan
hidrolisis menggunakan beta-glukosidase, adanya glukosida minyak amandel dihidrolisa dengan mirosinase. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya antara lain, yang pertama adalah titik lele untuk senyawa padat, yang kedua titik didih untuk cairan, dan yang ketiga putaran optik untuk senyawa optik aktif, dan yang terakhir adalah nilai RF atau RRT pada kondisi baku. Untuk penentuan senyawa tumbuhan baru adalah berdasarkan pengukuran ciri spektrumnya antara lain pengukuran spektrum UV, inframerah atau IM, resonansi magnet inti atau RMI, spektrum massa. Untuk diidentifikasi struktur senyawa baru sebaiknya penguraian kimia atau mensintesis senyawa. Juga dengan cara kristalografi, sinar X dapat dilakukan bila jumlahnya cukup dan berbentuk kristal. Kriteria untuk identifikasi fitokimia: cuplikan harus asli, melakukan perbandingan tergantung pada senyawa yang telah ditelaah. Perbanding kromatografi harus didasarkan kepada kromatografi senyawa dengan senyawa asli tanpa pemisahan paling sedikit 4 sistem. Kriteria itu misalnya waktu resistensi pada KGC, KCKT, RF pada KLT, RF pada KKT, pergerakan nisbi pada elektroforesis pada KLT. Untuk pembanding spektrum digunakan 2 cara. Idealnya semua spektrum UV, EM, dan RMI 1H harus dibandingkan. Contoh identifikasi senyawa pada metabolit sekunder, analisis hasil, analisis kualitatif, analisis tumbuhan ditunjukkan pada isolasi. Identifikasi kandungan sekunder, banyak komponen yang mudah diisolasi merupakan senyawa yang umum dijumpai dalam tumbuhan. Sukrosa mungkin mengkristal dari ekstrak air tumbuhan sitosterol dan fikrasi filesterol. Sekian hasil persentase yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam perkataan penyampaian materi, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.